Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat dan pemirsa, muhibbin dan muhibbat channel Memori Santri rahimakumullah, berjumpa lagi dalam kajian fikih kurban, yaitu sebuah kajian yang mengupas tuntas kasus-kasus realitas di tengah-tengah masyarakat yang terkait dengan ibadah kurban. Tentunya kita akan membahasnya satu persatu di channel kesayangan kita ini, yaitu channelnya para santri, adalah channel Memori Santri. Sahabat muhibbin muhibbat rahimakumullah, berbicara tentang ibadah kurban, ternyata masih banyak kasus yang butuh kejelasan hukum dan solusi secara fikih. Di antaranya adalah mengenai kewenangan panitia kurban dalam mengelola daging. Karena biasanya banyak dari panitia itu sebelum daging kurban dibagikan, mereka mengambil sebagian daging kurban untuk dimasak sebagai konsumsi sarapan pagi bersama, yang lebih diistilahkan biasanya di daerah kami disebut dengan istilah mayoran. Entah kenapa mereka berani melakukan hal ini, padahal mereka belum minta izin terlebih dahulu kepada para pekurban yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada mereka. Jadi permasalahannya adalah, apakah yang dilakukan panitia semacam ini sudah benar menurut pandangan syariat? Sahabat dan pemirsa rahimakumullah, sebelum kita menjawab permasalahan ini, kita ketahui terlebih dahulu sebenarnya apakah status panitia dalam kacamata fikih. Begini, perlu kami sampaikan bahwa panitia adalah sekelompok orang yang dibentuk dan dipersiapkan untuk menerima amanat dari para pekurban atau mudhohi untuk melaksanakan penyembelihan binatang kurban dan membagikannya. Memperhatikan pengertian ini, maka dalam pandangan fikih, status panitia kurban adalah wakil daripada pekurban atau mudhohi. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Hasyiatul Jamal juz 3 Shahifah 416. Di sana dikatakan wal wakilu aminun, wakil adalah pengemban amanat, li'annahu naibun anil muwakil, karena wakil adalah pengganti muwakil, fil yadi wa tasarruf, dalam hal kekuasaan dan pengelolaan. Fakanat yaduhu kayadihi, maka kekuasaan wakil dalam hal ini panitia kayadihi, sama seperti kekuasaan mewakil orang yang mewakilkan dalam hal ini adalah pekurban. Jadi jelas menurut kacamata fikih, panitia statusnya adalah wakil. Lalu sebatas mana kewenangan wakil atau panitia dalam hal ini? Simak keterangan berikut. Wala yamlikul wakilu minat tasarruf, seorang wakil tidak memiliki wewenang mengelola illa ma yaqtadihi ibnul muwakil, kecuali apa-apa yang telah diberi izin oleh muwakil, min jihatin nutki, baik izin itu langsung dari pernyataan muwakil, au min jihatil urfi, atau izin itu berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Keterangan ini dari kitab Al-Muhadzab juz 1 Shahifah 350. Artinya sahabat dan pemirsa rahimakumullah, memahami keterangan ini, maka sebenarnya permasalahan kita sudah terjawab, bahwa panitia boleh mengambil daging kurban sebelum dibagikan untuk dimasak sebagai konsumsi sarapan, boleh jika hal tersebut memang
telah mendapatkan izin dari pekurban, baik izin itu langsung dari pernyataannya atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Tanpa syarat ini, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh. Sebagaimana hal ini ditegaskan di dalam kitab Bajuri, tepatnya pada juz 1 Shahifah 387, di sana dikatakan wala yajuzu lahu akhdhu syai'in, tidak boleh bagi seorang wakil atau dalam hal ini panitia mengambil sebagian dari daging kurban illa in ayyana lahul muwakkil qadran minha, kecuali kalau itu memang telah ditentukan oleh muwakil. Dari kitab Bajuri juz 1 Shahifah 387. Artinya menurut saran saya, pada saat serah terima antara pihak pekurban dan panitia, sebaiknya panitia meminta izin atau pihak pekurban memberi izin, ada sebagian daging yang diambil terlebih dahulu untuk dimasak sebagai konsumsi. Jika cara semacam ini telah ditempuh, maka no problem, tidak ada masalah. Sampai di sini satu permasalahan telah terjawab. Sahabat muhibbin wal muhibbat rahimakumullah. Di lain hal, biasanya serah terima antara pekurban dan panitia, pekurbannya itu hanya menyerahkan binatang kurban saja, sementara para panitia dalam menjalankan tugasnya tidak sekedar membutuhkan tenaga, tapi juga dana operasional, semisal untuk membayar upah jagal atau penyembelih binatang kurban, untuk bungkus plastik bungkus daging, untuk bahan bakar riwariwi atau wirawiri, membagikan binatang kurban kepada mustahik untuk keperluan makan minum, dan bahkan keperluan rokok. Ini yang dibutuhkan oleh panitia. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, panitia mengeluarkan dana pribadi, urunan, patungan. Sungguh panitia yang seperti ini adalah panitia yang memang berhati mulia. Sudah diberi tugas yang cukup berat, malah juga harus keluar dana. Tentu saja ini tidak ada masalah kalau dilakukan dengan sukarela, tapi kasihan, benar-benar kasihan para panitia itu. Namun ada juga panitia yang mengambil kebijakan lain, seperti untuk memenuhi kebutuhan upah, upahnya penjagal, orang yang menyembelih ini, si penyembelih dibayar dengan kulit binatang kurban, atau kulit binatang kurban dijual untuk mengupayi orang yang menyembelih, kemudian digunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Dan bahkan ada juga panitia mengambil dana atau kas masjid untuk biaya operasional. Semacam ini bagaimana? Jadi secara fikih sebenarnya siapakah yang seharusnya menanggung kebutuhan-kebutuhan tersebut? Di dalam hal ini, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasul memerintahkan aku untuk mengurusi unta binatang kurbannya, wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha, dan aku juga diperintahkan untuk mensedekahkan dagingnya, kemudian kulitnya, kemudian pelananya, wa alla utiyal jazar minha, dan Nabi melarang aku memberikan kulit binatang, sebagian dari binatang kurban ini sebagai upahnya penjagal atau penyembelih kurban. Beliau berkata, qala nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan
adalah upah untuk penjagal ini dari harta pribadi kami. Bahkan Imam Nawawi menegaskan, wala ayyutiyal jazzar syai'an minhuma ujratan lahu. Tidak boleh para penjagal atau penyembelih binatang itu dikasih upah bagian dari binatang kurban atau binatang hadyu. Bal mu'natud dzabhi 'alal mudakhi wal muhdi. Bahkan biaya untuk penyembelihan ini kalau disamakan dengan lain berarti biaya operasional itu dibebankan kepada mudakhi atau pekurban, wal muhdi atau orang yang melakukan hadyu, kamu natil hasad sebagaimana biaya untuk panen. Wa yajuzu ayyatiyahu min huma syai'an li fakrihi. Namun kalau atas nama kefakiran, artinya yang menyembelih termasuk orang fakir, maka boleh dikasih tapi bukan sebagai upah. Ya, ini sebagai bagian, artinya sebagai mustahik. Ayyut'imahu in kana ghaniyan, atau dikasih makan menggunakan daging itu, atau it'am istilahnya, bukan tasadduk jika orang yang menyembelih itu adalah orang kaya. Artinya apa? Memberikan daging sebagian dari kurban dijadikan sebagai upah penjagal tidak boleh. Tapi kalau tidak di atas namakan upah, tidak ada masalah. Sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah. Jadi yang seharusnya menanggung biaya operasional kurban ini adalah pihak pekurban. Bahkan panitia tidak boleh menjadikan kulit binatang kurban sebagai upah penjagal atau menjual kulit binatang kurban yang uangnya digunakan untuk memenuhi operasional. Ini juga tidak boleh, termasuk menggunakan kas masjid untuk biaya operasional kurban. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena bolehnya menggunakan kas masjid itu adalah untuk hal-hal yang untuk kemaslahatan yang kembali kepada masjid. Sementara kurban, penyembelihan kurban, pembagian kurban tidak ada kaitannya dengan masjid. Untuk itu saya sarankan kepada para pekurban, sedikitlah Anda punya perasaan untuk para panitia. Jangan semuanya dibebankan kepada mereka. Artinya bagaimana? Yang diserahkan kepada panitia itu ya jangan binatang kurban tok toh. Ya, mestinya dikasih dulu, dikasih juga, diserahkan juga kebutuhan-kebutuhan panitia. Panitia butuhnya apa? Butuh beras, butuh bumbu, atau butuh uang operasional. Ini kalau bisa loh ya, kalau bisa ini pihak mudakhi juga menyerahkan kebutuhan untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, jika ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah semuanya akan lancar. Sahabat dan pemirsa muhibbin muhibbat channel Memori Santri rahimakumullah, untuk kajian pada video kali ini kita cukupkan dulu. Mohon maaf, terima kasih atas perhatian panjenengan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.